Halo selamat siang pemirsa IDX Channel, kita kembali berjumpa dalam IDX First Station Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalyn Show, pemirsa inilah IDX First Station Closing selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di The Great Hall of the People Beijing, di mana pertemuan ini digelar usai keduanya menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat hubungan strategis Indonesia-Tiongkok. Komitmen ini diharapkan akan mendorong peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, infrastruktur, dan teknologi seiring dengan dinamika global yang kian kompetitif. Serta sepakat untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerjasama internasional di tengah tantangan geopolitik global. Prabowo dan Xi Jinping juga membahas proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang direncanakan akan dibangun di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Proyek ini menjadi salah satu simbol kerjasama infrastruktur strategis antara kedua negara. Proyek ini ataupun proyek tanggul laut ini diperkirakan akan melibatkan teknologi dan investasi dari Tiongkok. Pemirsa, Kementerian Keuangan tengah mengkaji perubahan mekanisme pembagian pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kajian tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan penerimaan pajak antar daerah. Kementerian Keuangan tengah mengkaji perubahan mekanisme pembagian pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Jika selama ini hasil pajak dibagikan berdasarkan lokasi pemungut, ke depan pembagiannya berpotensi menyesuaikan dengan domisili karyawan. Menurut Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, kajian tersebut dilakukan sebagai upaya pemerataan penerimaan pajak antar daerah. Anggito menilai mekanisme lama dianggap belum mencerminkan keadilan karena daerah asal karyawan tidak mendapat porsi langsung dari kontribusi pajak warganya. Sementara itu untuk PPh, badan mekanisme pembagian tetap mengikuti lokasi pemungut tanpa memperhitungkan domisili perusahaan atau karyawan. Untuk PPh karyawan atau PPh 21 yang dipotong dan dibagi hasilkan ke daerah, selama ini memang berdasarkan diri kepada pemotong. Nah, kami sekarang saat ini sedang melakukan exercise untuk melakukan bagi hasil berdasarkan domisili dari karyawan bersangkutan. Nah, ini mudah-mudahan akan menjadi lebih adil. Saat ini dana bagi hasil PPh 21 dialokasikan sebesar 20% untuk pemerintah daerah dan 80% untuk pemerintah pusat. Dari porsi daerah, 8% disalurkan ke provinsi dan 12% ke kabupaten kota. Dana bagi hasil kabupaten kota dibagi lagi, yakni 8,4% untuk kabupaten kota tempat wajib pajak terdaftar dan 3,6% dibagikan merata ke seluruh kabupaten kota dalam provinsi terkait. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, pemerintah memastikan tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan. Pemerintah fokus untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Dalam rapat kerja dengan Komite 4 DPD RI yang dilakukan secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan baru untuk menaikkan pajak pada tahun depan yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Sri Mulyani menekankan kebijakan perpajakan tetap mengedepankan asas gotong royong dan keberpihakan kepada kelompok ekonomi lemah. Ketimbang menaikkan pajak, pemerintah memilih untuk memperbaiki layanan administrasi pajak guna memperkuat kepatuhan dan penegakan aturan dalam sistem perpajakan. Kita fokusnya adalah compliance dan pelayanan serta enforcement. Jadi program-programnya adalah terus memperbaiki, menyempurnakan Cortex, sinergi pertukaran data, transaksi-transaksi yang dilakukan di digital harus sama treatmentnya dengan transaksi non-digital. Kita terus meningkatkan joint program agar dari sisi pemeriksaan data, pengawasan, intelijen bisa konsisten.
Seperti diketahui dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun. Sebagian besar pendapatan negara ditopang dari penerimaan pajak yang mencapai Rp2.357,7 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan Agusman, mendorong lembaga jasa keuangan memberikan relaksasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak kerusuhan dalam beberapa waktu terakhir. OJK juga akan melakukan deregulasi untuk mempermudah UMKM mengakses pembiayaan. Langkah tersebut mencakup pemberian kredit kepada calon debitur yang masih memiliki catatan pembiayaan lancar non-material selama dinilai masih mampu membayar angsuran dan sesuai dengan appetite resiko lembaga keuangan. Agusman memastikan OJK juga akan terus memantau situasi terkini sekaligus memastikan layanan keuangan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Bagi debitur yang terkena dampak secara material dari situasi terkini dan berpengaruh terhadap kemampuan pembayaran pinjamannya, industri PVML yang terkait didorong untuk dapat memberikan relaksasi pembayaran pinjaman, antara lain dengan melakukan restrukturisasi, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan pelindungan terhadap nasabah. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR akan segera membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Dasko menyebut RUU perampasan aset akan dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP atau KUHAP ini rampung, di mana menurut politikus Gerindra ini pembahasan harus lebih dahulu KUHAP agar tidak tumpang tindih. Adapun saat ini pembahasan RUU KUHAP masih dalam tahap partisipasi publik dan akan segera dituntaskan. Dasko memastikan proses pembahasan RKUHAP atau RKHU. Ya, pemirsa, RKUHAP ini segera diselesaikan untuk membuka pembahasan RUU perampasan aset. Ya, tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHAP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan, undang-undang KUHAP-nya masih terus menerima partisipasi publik. Tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Japfa Comfit Indonesia Tbk mencatat kinerja keuangan positif sepanjang 2024 dan semester pertama 2025. Meski ada sedikit penurunan pada penjualan dan laba, perusahaan tetap optimis menghadapi tahun ini dengan strategi baru. PT Japfa Comfit Indonesia Tbk mencatat kinerja keuangan positif sepanjang 2024 dan semester pertama 2025. Japfa membukukan total penjualan Rp55,8 triliun sepanjang 2024 dan Rp27,5 triliun pada semester pertama 2025. Angka ini sedikit menurun dibandingkan pada yang sama tahun sebelumnya, namun neraca perusahaan dinilai tetap kuat. Direktur Japfa, Leo Handoko Laksono bergaskan strategi perusahaan kini fokus pada produktivitas, efisiensi, serta inovasi untuk menjaga daya saing di industri peternakan. Segmen pakan perunggasan menjadi penyumbang penjualan terbesar dengan margin yang relatif stabil. Sementara itu, peternakan komersial dan sektor hilir juga berkontribusi besar seiring dengan dinamika industri yang terus bergerak. Adapun Japfa juga menaikkan belanja modal hingga Rp930 miliar pada 2025 yang diarahkan untuk program digitalisasi dan efisiensi biaya di seluruh unit operasional. Tak hanya fokus pada bisnis, Japfa juga mengedepankan program tanggung jawab sosial melalui inisiatif Japfa for Kids. Program ini terbukti mampu menurunkan angka malnutrisi di 15 lokasi sasaran pada 2024. Perusahaan menegaskan komitmen jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional, menyediakan protein hewani yang sehat dan terjangkau, serta memperkuat sektor hilir demi pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk emiten berkode saham TOWR kembali meraih fasilitas kredit dari perbankan nasional, di mana kali ini melalui Bank CIMB Niaga dengan nilai 1,5 triliun rupiah. Dua anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau emiten berkode saham TOWR, yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo bersama PT I-Forte Solusi Infotech atau I-Forte, resmi menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk pada tanggal 2 September 2025. Dalam kesepakatan tersebut, kedua perusahaan berhasil mendapatkan fasilitas pinjaman senilai 1,5 triliun rupiah. Pinjaman yang disetujui ini memiliki jangka waktu selama 36 bulan, terhitung sejak penarikan pertama. Sebagai bagian dari komitmen, Protelindo dan I-Forte sepakat untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban dalam perjanjian fasilitas kredit. Manajemen TOWR menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit ini tidak memberikan dampak negatif yang material. Artinya, kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha perseroan tetap berjalan normal tanpa gangguan. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Selasa 2 September 2025, manajemen TOWR menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini memberi keyakinan kepada investor bahwa kondisi perseroan tetap terjaga. Sebelumnya, 6 entitas usaha TOWR termasuk Protelindo dan I-Forte juga telah memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman bergulir senilai 1,5 triliun rupiah dari Bank Mizuho Indonesia. Dalam kesepakatan baru, masa perpanjangan fasilitas ini berlaku hingga 11 Juli 2026. Tim Liputan ADX Channel. Pemirsa, PT Humpus Maritim International Tbk emiten berkode saham HUMI terus melanjutkan strategi ekspansi armada maritimnya. Lewat anak usaha, perseroan kini kembali menambah 1 unit kapal tunda untuk memperkuat posisi di industri perkapalan nasional. PT Humpus Maritim International Tbk atau emiten dengan kode saham HUMI terus memperkuat armadanya lewat anak usaha PT Humpus Transportasi Curah atau HTC. Perusahaan resmi mengakuisisi 1 unit kapal tunda baru sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis di tahun 2025. Penambahan kapal ini merupakan bagian dari alokasi belanja modal atau CAPEX tahun 2025. Hingga saat ini perusahaan sudah merealisasikan pembelian 4 unit kapal dari target sebanyak 10 unit yang akan direalisasikan sepanjang tahun ini. Kapal tunda yang baru dibeli ini diberi nama TB Jeneponto 01 dengan mesin bertenaga 2 kali 1018 tenaga kuda. Kehadiran kapal ini diharapkan memperkuat posisi HTC dalam segmentasi tug assist di berbagai pelabuhan di Indonesia. Direktur Utama PT Humpus Maritim International Tbk Tirta Hidayat menegaskan penambahan armada kapal tunda sejalan dengan visi perseroan untuk mendukung pembangunan ekosistem maritim nasional. Perseroan meyakini konektivitas yang kuat di pelabuhan akan memperlancar perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan penambahan TB Jeneponto 01, total armada HTC saat ini menjadi 25 unit kapal tunda dan 3 unit barge. Langkah ini tidak hanya sekedar bisnis namun menjadi bukti komitmen perseroan untuk memperkuat industri perkapalan Indonesia secara berkelanjutan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Bakri Group lewat PT Bakri and Brothers Tbk bersama anak usahanya PT Bakri Toll Road Indonesia resmi mengakuisisi seluruh saham PT Cimanggis Cibitung Tollways, di mana nilai transaksi ini mencapai 3,56 triliun rupiah dan menjadikan Bakri Group sebagai pemegang saham tunggal. PT Bakri and Brothers Tbk emiten dengan kode saham BNBR dan PT Bakri Toll Road Indonesia atau BTI akan menjadi pemegang saham tunggal PT Cimanggis Cibitung Tollways atau CCT. Transaksi ini mencapai 3,56 triliun rupiah dan menjadikan Bakri Group menguasai 100% saham tol Cimanggis Cibitung. Sebelumnya, perseroan dan BTI hanya menguasai 10% saham CCT, sementara 90% sisanya dimiliki PT Sarada Multi Infrastruktur sebesar 55% dan PT Waskita Toll Road sebesar 35%. Melalui akuisisi ini, seluruh saham berpindah ke Bakri Group. Untuk menandai transaksi besar ini, BTI akan menerima pinjaman hingga 312 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,15 triliun rupiah
dari ADH Jackpot SPV Ltd, entitas yang berasal dari Uni Emirat Arab. Pinjaman ini dijamin oleh BNBR sebagai corporate guarantee serta 99,99% saham BTI sebagai gadai. Manajemen menjelaskan pinjaman jumbo ini akan digunakan untuk membiayai akuisisi saham senilai 3,56 triliun rupiah, melunasi utang CCT kepada SMI dan WTR sebesar 2,56 triliun rupiah, serta membutuhkan persetujuan RUPS pada 8 September 2025. Sisa pinjaman juga akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman bridging 2,7 triliun rupiah dan pinjaman convertible 900 miliar rupiah dengan bunga 12%. Selain itu, Bakri Group juga akan mengucurkan pinjaman operasional 100 miliar rupiah untuk CCT dan membayar biaya agensi serta konsultan senilai 582 miliar rupiah. Untuk mendukung proses akuisisi ini, Bakri Group telah menunjuk Cipta Dana Sekuritas Asia sebagai penasihat transaksi. Tim Liputan IDX Channel. Nah, pemirsa, kami hadirkan informasi seputar IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, pemirsa, 4 September 2025, di mana IHSG terpantau melemah tipis 0,2% atau melemah 16 poin ke 7.869, sebab menyentuh level tertingginya di 7.899,7, level terendahnya di 7.855,7. 297 saham menguat, 361 saham melemah, dan juga 145 saham stagnan. Dan kita lihat, pemirsa, saham-saham yang menjadi top gainers pada sesi perdagangan pertama. Di sini ada MDKA dengan penguatan 3,1%, disusul saham Bumi dengan penguatan 1,7%, ADRO menguat 2,02%, dan Raja menguat 4,07%. Dari top losers, pemirsa, ada Antam yang melemah 2,01%, kemudian Indi melemah 5,42%, BRMS melemah 3,85%, dan PSAB melemah 3,28%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, penguatan dipimpin konsumsi primer dengan kenaikan 1,74%, teknologi 0,14%, barang baku melemah 0,7%, dan kesehatan melemah 0,58%. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Pemirsa, Tekno resmi mengumumkan 2 ponsel terbaru mereka, yaitu Spark Slim dan Pova Slim, yang tampil dengan bodi ultra tipis dan dengan desain yang ramping. Kedua handphone ini, pemirsa, siap menantang pasar smartphone kelas menengah dengan keunggulan ketipisan dan kapasitas baterai yang besar. Tekno Spark Slim dan Pova Slim hadir dengan ketebalan masing-masing hanya 5,75 mm dan 5,95 mm, menjadikan mereka 2 smartphone paling tipis di kelasnya. Desain bodi keduanya memakai material fiberglass kelas dirgantara setebal 0,36 mm yang kuat dan ringan. Inovasi teknologi honeycomb stacking juga diterapkan untuk memaksimalkan ruang internal ponsel tanpa mengorbankan ketahanan dan kapasitas baterai jumbo 5160 mAh yang tetap dimiliki. Dari segi layar, keduanya mengusung panel AMOLED berlekuk dengan refresh rate 144 Hz dan kecerahan puncak hingga 4500 nits yang memanjakan mata pengguna saat menonton video atau bermain game. Spark Slim dibekali chipset MediaTek Helio G200, sedangkan Pova Slim lebih unggul dengan chipset MediaTek Dimensity 6400 dan didukung jaringan 5G. Kedua ponsel juga mengantongi sertifikat IP64 yang menjamin ketahanan terhadap debu dan percikan air. Fitur unik Spark Slim adalah Mood Light LED bar di modul kameranya yang menampilkan animasi dinamis sebagai notifikasi. Kedua ponsel menjalankan sistem operasi Android 15 berbasis iOS 15 dengan berbagai fitur AI termasuk asisten pintar Ella AI dan fitur Circle to Search. Keunggulan lainnya adalah fast charging 45 watt dan reverse charging 10 watt yang mampu mengisi daya perangkat lain. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, remake ikonik salah satu game legendaris Metal Gear Solid 3 Snake Eater
hadir kembali dalam versi remake bertajuk Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Di mana game ini telah rilis pada Agustus 2025 untuk beberapa konsol game ternama dan PC. Di mana game ini menyajikan kombinasi nostalgia klasik dan inovasi gameplay modern. Metal Gear Solid Delta Snake Eater dibangun dengan Unreal Engine 5 dengan menghadirkan visual grafik yang lebih realistis dan detail lingkungan hutan tropis yang hidup. Game ini menawarkan dua gaya kontrol legacy style bagi penggemar versi klasik dan new style dengan kamera modern. Sistem stealth dibuat lebih pintar dan responsif dengan sistem damage dan healing yang meningkatkan pengalaman bermain lebih imersif. Selain menawarkan mode single player klasik yang setia pada cerita asli, game ini menghadirkan mode multiplayer baru dengan Fox Hunt yang akan dirilis musim gugur 2025. Mode ini mengusung gameplay stealth ala petak umpet, di mana pemain saling berburu dengan strategi dan penyamaran. Fitur lain yang dinantikan adalah kembalinya minigame legendaris seperti Snake vs Monkey, serta dukungan suara asli dari aktor David Hayter untuk menambah nuansa otentik. Untuk kolektor, Konami menyiapkan edisi khusus premium pack dengan patung Snake, steelbook eksklusif, dan soundtrack original vinyl. Review awal memberikan skor cukup baik dengan poin 8/10 dari IGN. Namun beberapa pengujian menunjukkan performa game lebih halus di Xbox Series X dibandingkan PS5, meskipun keduanya tetap memberikan pengalaman yang memuaskan bagi penggemar franchise legendaris ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Google Drive menjadi salah satu layanan penyimpanan cloud paling populer di dunia. Namun pemirsa, apakah pernah bertanya di mana sebenarnya file yang disimpan di Google Drive tersebut berada? Apakah tersimpan di perangkat atau di tempat khusus milik Google? Nah, kita akan menyajikan informasinya berikut ini. Pernahkah Anda bertanya di mana sebenarnya file yang disimpan di Google Drive itu berada? Sebenarnya, file Google Drive tidak tersimpan secara fisik di HP atau laptop pengguna, melainkan di pusat data atau data center milik Google yang tersebar di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia. Sistem penyimpanan ini memungkinkan file diakses kapan saja dan dari perangkat mana saja selama ada koneksi internet. Setiap file yang diunggah ke Google Drive akan dipecah menjadi beberapa bagian lalu disalin dan didistribusikan ke berbagai server berbeda di pusat data Google. Strategi ini memastikan file lebih aman, tetap tersedia saat salah satu server bermasalah, serta akses lebih cepat dari lokasi terdekat pengguna. Enkripsi berlapis pun melindungi file saat transfer dan saat tersimpan di server Google. Untuk pengguna Google Drive for Desktop, ada dua opsi penyimpanan, Stream, di mana file tetap di cloud dan hanya diunduh saat dibuka, serta Mirror, yang menyimpan salinan file di perangkat agar bisa diakses secara offline kapan saja. Sedangkan di aplikasi mobile, file biasanya hanya bisa diakses secara online, kecuali saat mode offline diaktifkan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham. Saya Rosalyn Chio pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.